asusila. Oke, mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Eh, Sebelumnya eh, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Auri Adam Putro yang telah hadir dalam acara Bincang AIK. Ya, sebenarnya ini merupakan tugas kuliah dari kami sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Magister Akuntansi. Eh, Mungkin sebelumnya izinkan saya nih memperkenalkan narasumber kita hari ini. Eh, izin untuk meng-share slide-nya dulu ya. Siap, silakan. Sudah Mas Ali, oke. Iya, oke. Untuk acara Bincang Aika ini kita kedatangan narasumber. eh, nama beliau adalah Dr. Auri Adam Putro, Esos MSI. Beliau ini merupakan eh, wakil PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bungo. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat kurikulum beliau. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 22 Juni 1976. Pekerjaan saat ini beliau adalah seorang PNS di Bapeda Kabupaten Bungo dan sekaligus dosen. Eh, untuk kepangkatan beliau di PNS, beliau sudah apa namanya itu pangkatnya pembina tingkat 1 atau 4B. Kemudian alamat beliau itu di Perumahan Manggis Permai G12 RT 15 RW 5 Kelurahan Manggis Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Untuk nomor WA beliau 0852 666 81274. Untuk emailnya auriadamputro@gmail.com.id. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan untuk jenjang SD beliau bersekolah di SD Negeri nomor 128-2 Bungo Baru pada tahun 1988. Selanjutnya untuk jenjang SMP di SMP Negeri 3 Muara Bungo eh, tahun 1991. Kemudian tingkat SLTA di SMA Negeri 5 Jambi tahun 1994. Untuk S1 Pak Dr. Auri Adam Putro ini menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Pemerintahan atau FISIP Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1998. Selanjutnya beliau melanjutkan S2-nya masih di Prodi Ilmu Politik di Universitas namun di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2002. Selanjutnya beliau melanjutkan S3 di Prodi Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2017. Nah, untuk riwayat pekerjaan sebagai PNS, beliau ini diterima sebagai CPNS pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2000. Kemudian menjadi staf bagian urusan kepegawaian Setda Kabupaten Bungo pada tahun 2001. Selanjutnya eh, pada tahun 2001 sampai 2002 beliau menjadi staf di kantor Camat Muara Bungo. Kemudian 2002 sampai 2003 staf bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Bungo. 2003 sampai 2009 menjadi sekretaris Kecamatan Pelepat. 2009 sampai 2011 menjadi sekretaris Kecamatan Bungodani. Kemudian 2011 sampai 2012
menjadi Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Litbang atau disingkatnya PPL di Bapeda Kabupaten Bungo. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai 2017 mendapatkan tugas belajar tadi untuk menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Dan tahun 2017 sampai 2021 beliau menjadi Kepala Subbidang Perhubungan, Kebinamargaan, dan Sumber Daya Air, yaitu di bidang sarana dan prasarana Bapeda Kabupaten Bungo. Untuk 2021 sampai dengan sekarang, beliau menjadi Kabid bidang ekonomi di Bapeda Kabupaten Bungo. Kalau sekarang nama bidangnya ini udah mengganti menjadi PSDA, Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Sementara untuk riwayat pekerjaan sebagai dosen tidak tetap, tahun 2003 sampai dengan sekarang mengajar di I- IA, IAK, ini dulunya STIA, Institut Administrasi dan Kesehatan, Stisio Muara Bungo. Ini sebagai dosen program studi administrasi publik dan ilmu administrasi bisnis. Selanjutnya 2008 sampai 2011 pernah menjabat sebagai pembantu dekan 1 atau bidang akademik di FISIP Universitas Muara Bungo. Selanjutnya di 2008 sampai dengan sekarang beliau masih mengajar di Universitas Muara Bungo sebagai dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP. 2019 sampai dengan saat ini juga menjadi dosen di Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kemudian dari 2020 sampai dengan sekarang juga menjadi dosen praktisi yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah pada tahun 1989 sampai 1990 menjadi ketua OSIS SMP Negeri 3 Muara Bungo. Selanjutnya pada tahun 1992 sampai 1993 menjadi bendahara remaja Masjid Dawatul Islamiyah, Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Selanjutnya pada tahun 1995 sampai 1996 beliau menjadi sekretaris umum di HMJ, Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Kemudian juga menjadi sekretaris IMM Komisariat FISIP UMM. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1997 pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa atau SEMA FISIP UMM. Kemudian 2005 sampai 2010 beliau menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo. Kemudian untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah atau PDPM Kabupaten Bungo. Selanjutnya tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi anggota tim ahli status Universitas Muara Bungo menjadi Universitas Negeri. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2022 menjabat sebagai Ketua pada Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi atau disingkatnya ini KOPIPD Kabupaten Bungo. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan 2026 menjabat sebagai anggota Tim Kerja Bupati Bungo untuk Percepatan Pembangunan atau TKBPP. Kemudian di tahun 2018 juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun Soal Rekrutmen Calon Dosen dan Karyawan Universitas Muara Bungo. Selanjutnya di tahun 2020 sampai dengan 2024 menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah atau PWPM Provinsi Jambi.
Nah, selanjutnya di tahun 2023 sampai dengan 2027 beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bungo. Untuk profil keluarga, istri Pak Dr. Auri ini yang ya bernama Ibu Luciana Yulianti, Esos SPD SD, bekerja sebagai PNS di SDN Negeri nomor 101 strip 2 Muara Bungo. Beliau merupakan alumni Prodi IP Visip UMM dan PGSDT. Kemudian Bapak Dr. Auri Adam Putra ini mempunyai tiga momongan. Yang pertama, Arjuna Aurelian Adam. Ini pada saat ini masih kuliah di semester di Universitas Muhammadiyah Malang, semester 4. Kemudian Arimbi Aurelia Adam masih sebagai siswa SMA Negeri 2 Kota Batu juga di Malang. Saat ini masih kelas 3 SMA. Selanjutnya Arsya Aurelia Adam. Ini anak terakhir dari Bapak Dr. Auri yang bersekolah di SD 101 100 strip 2 Muara Bungo dan saat ini masih eh, kelas 1 ya Pak Auri ya. Ya, Oke. Mungkin ini foto keluarga dari Pak Dr. Auri. Jadi sekilas kalau kita lihat beliau ini ya sudah sangat ibaratnya dalamnya berkecimpung di Muhammadiyah mulai dari S1 kemudian sebagai pengurus pemuda Muhammadiyah dan terakhir ini menjabat sebagai eh, wakil ketua di pimpinan daerah Muhammadiyah Muara Bungo. Mungkin itu sekilas perkenalan biodata dari narasumber kita. Eh, Mungkin selanjutnya kita persilakan Bapak Dr. Auri. Mungkin kalau seandainya ada yang mau apa namanya dibahas atau mau diperbicarakan. Nah, selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Auri. baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan di Magister Akuntansi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual. Jadi saya ketika disampaikan oleh Padli mengenai rencana kegiatan ini kemarin, poin pentingnya itu adalah ini kesempatan bagi saya untuk menambah relasi. Karena bagaimanapun juga relasi itu sangat penting sekali. Dengan semakin banyak relasi, kita tentu nanti akan semakin banyak wawasan dan rencana-rencana ke depan yang mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Ya, Amin. tadi Pak Susilo dan Pak Doni tadi ya sudah cerita banyak juga tentang Provinsi Jambi. Jadi sudah banyak tahu tentang Provinsi Jambi, terutama Kabupaten Bungo. Nah, kita cerita tentang Muhammadiyah ini kali ini. Iya, jadi sebenarnya literasi tentang Muhammadiyah itu bisa kita baca dan kita lihat di Google sebenarnya. Tetapi memang paling tidak ada persamaan ya antara munculnya Muhammadiyah di Indonesia dengan di Kabupaten Bungo sebenarnya. Yaitu sama-sama tumbuh dan mulai munculnya itu di kawasan urban. Jadi di kawasan perkotaan. Jadi kalau kita amati Muhammadiyah misalnya di Pulau Jawa, tentu kita bisa melihat bahwa ternyata misalnya di Yogyakarta, di tempat kelahirannya Muhammadiyah, munculnya itu di sebuah kampung namanya Kauman, kan begitu ya. Kauman itu di kota itu, bukan bukan di Kabupaten Sleman ya, bukan di Kabupaten Kulon Progo, tapi di kota Jogja gitu. Nah, ternyata Muhammadiyah di Kabupaten Bungo juga demikian, munculnya di kawasan urban, artinya di kawasan kota. Kebetulan memang karena yang menggerakkannya pertama kali dulu itu umumnya adalah
para pendatang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat di wilayah kerjanya Pak Doni tadi ya, Sumbar dan Jambi, maka memang tidak lahir istilah kauman di Kabupaten Bungo. Jadi basisnya Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu bukan kauman, tetapi eh, di jalan, ada nama jalan namanya Jalan Rangkayo Hitam namanya ya. Jadi Rangkayo Hitam itu adalah salah satu tokoh bersejarah di Kabupaten Bungo khususnya Provinsi Jambi. Nah, jadi di kawasan Jalan Rangkayo Hitam itulah yang hari ini berdiri sebuah masjid namanya Masjid Al-Furqon Muhammadiyah, dan di sampingnya hari ini berdirilah Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Jadi intinya Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu memang munculnya di kawasan perkotaan. Saking kotanya itu ya paling mungkin sekitar jaraknya 500 meter itu dari rumah dinas Bupati Bungo. Nah, kalau kita cerita tentang Muhammadiyah ini kan sebenarnya identik dengan cerita tentang bagaimana mengelola amal usaha ya, amal usaha. Nah, amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Bungo ya tentu belum sebanyak dan sebesar amal usaha Muhammadiyah di kota-kota besar di Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan Malang, Yogyakarta, Jakarta misalnya ya tentu masih jauh sekali. Tapi intinya adalah Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu mengelola sejumlah amal usaha. Nah, kalau dari sisi struktural, Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu kelembagaannya itu baru muncul awal 1980-an. Jadi waktu itu baru secara kelembagaan terbentuk namanya PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Nah, ketua PDM pertama kali itu kebetulan hari ini masih ada orangnya, artinya masih hidup ya. Namanya Dr. Haji Suhyar Iskandar. Jadi Dr. Haji Suhyar Iskandar S2-nya itu Magister Manajemen Rumah Sakit. Itu S2-nya dulu. Kebetulan saya baru masuk, beliau sudah hampir selesai itu di UGM tahun 1999 ya. Jadi saya baru mau masuk di UGM, beliau itu sedang sedang tesis. Dan bukti bahwa Muhammadiyah muncul di kawasan kota, di kawasan perkotaan itu memang itu tadi ditandai dengan pimpinannya dokter gitu kan. Nah, kebetulan serba kebetulan juga hari ini PDM Kabupaten Bungo itu juga dipimpin oleh seorang dokter namanya Dokter Haji Triolit SPTHT, spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Jadi melalui kepemimpinan inilah kita secara kolektif kolegial menjalankan roda organisasi Muhammadiyah. Mohon izin Nah, Pak saya punya Dokter, teman itu di kalau Universitas. Iya, mengulas silakan Pak. sedikit, kalau untuk eh, AUM di Kabupaten Bungo ini, AUM-nya apa saja Pak Dokter yang ada di PDM Ya, Muhammadiyah Kabupaten Bungo? ya, jadi amal usaha Muhammadiyah atau disingkat AUM itu di Kabupaten Bungo memang mengalami pasang surut ya. Dikatakan mengalami pasang surut karena memang dari masa kepemimpinan satu ke pemimpinan berikutnya itu kita menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan gitu. Nah, tantangan terbesar kita itu sebenarnya adalah bagaimana Muhammadiyah di Kabupaten Bungo itu bisa mendapatkan pengakuan yang setara, paling tidak pengakuan setara dari masyarakat. Nah, kita juga akui bahwa sejumlah AUM itu belum secara optimal berkembang. Tapi kalau dari sisi penamaan, ya kita sudah punya Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, kita sudah punya Panti Asuhan Muhammadiyah, kita sudah punya SMA Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, dan
Dulu sekitar lebih kurang 10 tahun yang lalu, bahkan kita pernah memiliki rumah sakit Muhammadiyah. Nah, tapi itu tadi sejumlah tantangan kita hadapi dan itu membuat hari ini keberadaan rumah sakit Muhammadiyah itu saat ini sudah tidak ada lagi karena berkaitan erat dengan tata kelola yang belum maksimal dan kita juga dihadapkan oleh persoalan lain yaitu misalnya adalah berkaitan dengan pendanaan. Nah, itu kalau kita bicara tentang amal usaha Muhammadiyah. Dan saat ini memang amal usaha Muhammadiyah itu dikelola dengan manajemen modern yang memang dalam tanda petik tetap saja selalu ada friksi-friksi di antara para pengelolanya. Dan saya mengakui bahwa friksi-friksi itu masih dalam batas-batas yang wajar sebagai sebuah organisasi modern yang hendak maju. Nah, itu sebenarnya gambaran tentang Muhammadiyah di Kabupaten Bungo. Nah, kalau dari sisi historis, ketika Kabupaten Bungo itu terbentuk tahun 1965, tepatnya tanggal 19 Oktober 1965, Muhammadiyah itu sudah ada di Kabupaten Bungo. Nah, hal itu ditandai dengan eh, tokoh-tokoh yang melahirkan Kabupaten Bungo itu juga salah satunya diisi oleh penggerak-penggerak atau aktivis-aktivis Muhammadiyah saat itu. Walaupun memang sekali lagi secara formal kelembagaan baru terbentuk PDM itu pada tahun 1980-an. Ya memang harus kita akui bahwa eh, Muhammadiyah di Provinsi Jambi belum sebesar Muhammadiyah di Provinsi Sumatera Barat, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu belum belum sebanding dengan itu. Tetapi hari ini eh, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, bahkan sudah punya inisiatif yang jauh lebih maju untuk membentuk pimpinan-pimpinan cabang atau PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, meskipun eh, kita masih dalam tahap di beberapa kecamatan kita masih dalam tahap penjajakan untuk pengisian personil dan kita bukan ingin berjuang sendiri, tapi paling tidak pemerintah daerah ternyata juga memberikan perhatian yang lebih kepada Muhammadiyah di Kabupaten Bungo. Bahkan selama lebih kurang 10 tahun terakhir, pemerintah daerah itu senantiasa memberikan atau mengalokasikan bantuan dalam bentuk hibah, dana hibah kepada amal usaha Muhammadiyah yang secara rutin diberikan itu adalah kepada Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Bahkan sebelum namanya menjadi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, waktu itu namanya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi STKIP. Jadi dulu cikal bakal Universitas Muhammadiyah Muara Bungo hari ini itu namanya adalah STKIP. STKIP itulah yang hari ini STKIP hari ini sudah tidak ada lagi. Nah, berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Itu secara reguler pemerintah daerah memberikan alokasi dana hibah untuk paling tidak memberikan stimulus kepada Muhammadiyah di Kabupaten Bungo untuk mengembangkan sayapnya lebih baik lagi. Nah, itu secara kelembagaan, secara kultural, dan Muhammadiyah di Kabupaten Bungo ini hidup dengan anggaran yang berasal dari warga Muhammadiyah sendiri. Jadi kalau saya amati ketika pengurus atau takmir masjid Al-Furqon Muhammadiyah Muara Bungo itu menyampaikan laporan keuangan setiap hari Jumat sebelum dimulai sholat Jumat, itu selalu kisarannya saldo
saldo di kas masjid itu berkisar antara 80 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Dengan catatan saldo itu bergerak terus dalam arti tetap saja setiap waktu ada pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan operasional Masjid Al-Furqon Muhammadiyah sebagai masjid Muhammadiyah terbesar di Kabupaten Bungo. Dan hari ini misalnya kita mengembangkan mengembangkan panti asuhan Muhammadiyah Muara Bungo. Nah, panti asuhan Muhammadiyah Muara Bungo itu eh, mengalami mengalami perubahan-perubahan dinamika kepemimpinan yang tidak ringan juga berkaitan dengan regenerasi. Dan hari ini kita juga sudah punya eh, poliklinik kesehatan jiwa Muhammadiyah. Poliklinik kesehatan jiwa Muhammadiyah. Memang belum 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 se belum belum selepel dengan rumah sakit jiwa, tetapi baru poliklinik atau klinik kesehatan jiwa dia. Nah, kita sudah punya itu dan diisi oleh dokter-dokter muda yang memiliki kemampuan yang dianggap relevan untuk mengembangkan poliklinik kesehatan jiwa Muhammadiyah. Barangkali mungkin sambil kita diskusi, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung biar kita lebih fleksibel. Ya, terima kasih Pak Dr. Awi sudah memaparkan sedikit Ya, mungkin terkait apa namanya perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Bungo. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan terkait pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Bungo. Saya Eh, izin tanya ya. oh ya boleh Mas Yudo. Silakan Mas. silakan, silakan. Ya izin Pak Mas Dokter. apa? Ya, Rio, Rio Pak. Ya, Rio, ya eh, silakan. tadi dengar dari Pak Dokter nih, kayaknya kita merasa ya bahwa perjuangan Muhammadiyah di Bungo tuh luar biasa gitu ya. Dan banyak warga Muhammadiyah yang masih apa namanya perjuangannya ya semangatnya kerasa gitu sampai ke sini, Pak Dokter. Ini yang saya mau tanyakan, kira-kira program kerja PDM Bungo itu seperti apa Pak? Kalau di setiap tahunnya mungkin ada yang rutin dilakukan atau yang punya ciri khas tertentu di Bungo itu seperti apa? Mungkin itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Rio ya. Ya, jadi program kerja untuk periode kepemimpinan PDM saat ini itu jadi kita PDM itu dihasilkan dari proses musda ya namanya ya, musyawarah daerah. Musda PDM Kabupaten Bungo pada tahun 2023 bulan Juni. Nah, 2 bulan setelah kita musda, kita langsung melaksanakan eh, rakerda, rapat kerja daerah. Di rakerda itulah kita membentuk komposisi kepengurusan berdasarkan pimpinan 13. Jadi ada tradisi di Muhammadiyah itu mulai dari pusat, provinsi ya, provinsi itu wilayah, kemudian kabupaten kota itu namanya daerah atau pimpinan daerah sampai ke bawah. Kita bentuk kepemimpinan 13. Nah, 13 orang itu dihasilkan dari proses musda namanya. Nah, pasca musda kita mengadakan rakerda dan rakerda itu menghasilkan komposisi kepengurusan di berbagai majelis dan lembaga. Kebetulan di posisi saya sebagai salah satu wakil ketua itu diberi amanah untuk menaungi atau membawahi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP dan Majelis Hukum HAM dan Lingkungan Hidup. Jadi saya membawahi satu lembaga dan satu bidang. Bidangnya namanya LHKP, majelisnya namanya Majelis Hukum HAM dan Lingkungan Hidup. Nah, cerita tentang LHKP, terpaksa saya harus sebut ini. Jadi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta itu, Profesor Dr. Ma'mun Murad,
itu senior saya di Malang dulu. Jadi beliau itu yang mengospekki saya. Jadi tahun 1994 sebagai seorang mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, beliau itu waktu itu posisinya sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, beliau itulah yang mengospekki saya waktu itu. Dan pasca ospek, hubungan saya dan Mas Makmun itu semakin terjalin erat dalam organisasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kita kalau dalam sebuah organisasi Muhammadiyah itu apakah IRM, apakah IMM, apakah Pemuda Muhammadiyah, itu hubungannya menjadi sangat dekat. Dan saya dikaderkan oleh Mas Makmun untuk meneruskan kepemimpinan beliau di IMM Komisariat FISIP UMM. Nah, beliau sebelumnya ketua IMM Komisariat FISIP UMM. Dan ketika saya S3 di UI, di Salemba dan di Depok, kebetulan saya ketemu beliau lagi. Saya ambil S3 Ilmu Politik, beliau ngambil S3 Ilmu Politik. Pada saat itu beliau belum lulus, sedang sibuk bimbingan disertasi. Saat itu saya semester 1, jadi ketemu lagi intensif dengan beliau itu. Dan terakhir 2 tahun yang lalu ya, sekitar itu saya ke ruang kerja beliau setelah terpilih jadi rektor UMJ. Nah, beliau itu adalah pengurus LHKP PP Muhammadiyah. Jadi di PP Muhammadiyah juga ada LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Nah, bicara tentang program kerja, tentu kita program kerja itu disusun berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Bungo dan diupayakan untuk serealistis mungkin gitu. Misalnya di posisi saya hari ini sebagai wakil ketua yang membawahi atau menaungi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Program kerja yang sudah terlaksana itu kemarin adalah kita mengantisipasi dinamika yang berkembang. Jadi beberapa waktu yang lalu di Bungo itu sempat viral. Ada sebuah tempat hiburan malam ya. Namanya Pegasus gitu. Namanya itu mencontoh nama-nama yang keren hari ini gitu. Tetapi memang tidak diterima oleh masyarakat Kabupaten Bungo. Namanya juga tempat hiburan malam ya. Beda dengan tempat hiburan malam di Jakarta kan. Beda dengan di Bungo. Jadi intinya adalah kita sebagai bagian dari LHKP menyusun press release tentang bagaimana penolakan Muhammadiyah terhadap keberadaan tempat hiburan malam yang namanya Pegasus tersebut. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan rilis bersama dengan ormas Islam lain, yaitu Nahdlatul Ulama, akhirnya pemilik Pegasus itu, ownernya itu akhirnya terpaksa hengkang dari Kabupaten Bungo dan menutup tempat hiburan malam tersebut. Kemudian yang kedua yang sudah kita laksanakan itu adalah berkaitan dengan advokasi kebijakan. Karena bagaimanapun juga, di satu sisi memang saya adalah bagian dari pemerintah daerah, tapi di sisi lain secara kultur saya harus membackup Muhammadiyah. Jadi dengan dua kaki yang harus saya mainkan secara seimbang ini, tentu tantangannya tidak ringan juga. Artinya adalah advokasi kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan warga Muhammadiyah. Misalnya kemarin kita advokasi berkaitan dengan warga Muhammadiyah yang tanahnya itu tiba-tiba diserobot oleh warga lain. Jadi dengan mengatasnamakan sertifikat tanah yang diklaim sebagai sertifikat tanah yang sah, tapi ternyata setelah kita konfirmasi ke kantor ATR BPN itu ternyata sertifikat yang bodong atau yang palsu. Nah, ini bentuk-bentuk kebijakan yang sudah kita lakukan, program kerja yang sudah kita lakukan kalau di posisi saya hari ini. Tetapi saya melihat bahwa banyak juga program-program kerja di teman-teman kawan-kawan di pengurus
13 yang hasil Musda Muhammadiyah itu juga sampai hari ini masih berproses. Misalnya adalah yang sudah saya sebut tadi, pembentukan pimpinan cabang Muhammadiyah di 17 kecamatan. Ini ternyata juga tidak ringan. Jadi membentuk PCM di masing-masing kecamatan supaya ada kepanjangan tangan PDM pimpinan daerah Muhammadiyah itu di masing-masing kecamatan. Apalagi kecamatan kita ini di beberapa kecamatan, 3 atau 4 kecamatan itu memang lokasinya jauh dari Kabupaten Bungo. Saya katakan jauh karena jarak tempuhnya bisa mencapai 2 sampai 2,5 jam dari ibu kota kabupaten. Padahal kalau kita bayangkan Jakarta ya, dulu saya kosnya di Jalan Margonda Raya itu. Jalan Margonda Raya, Gang Sawo. Hanya dalam waktu 30 atau 35 menit, saya sudah berpindah posisi itu dari kota Depok ke kota administratif Jakarta Selatan ya. 30 menit. Sedangkan ini dari ibu kota Kabupaten Bungo, namanya Muara Bungo ya, nama ibu kota Kabupaten Bungo itu, ke kecamatan yang terjauh itu ada yang masih dalam kondisi hari ini kita butuh waktu 2,5 jam. Jadi memang saya ingin menggambarkan bahwa tantangannya tidak ringan, kemudian kita juga